Jatipasar punya cerita. Cerita kami dimulai dari sini. Setiap langkah dimulai dari mimpi. Mimpi yang harus beriringan dengan semangat untuk mewujudkan di balik pemandangan alam yang memukau, di antara sawah-sawah hijau dan senyum warga yang ramah. Tersembunyi jejak perubahan yang kami bawa. Kami, Tim 7 KKN Tematik Institut Agama Islam Uluwiyah 2024, menemukan panggilan untuk berbagi ilmu dan belajar. Kami terlibat dalam aktivitas sehari-hari, memupuk kerjasama, dan membawa semangat baru dalam menghadapi tantangan. Selamat datang di Desa Jatipasar. Desa Jatipasar terletak di bawah cahaya matahari tropis, memiliki tanah luhur hijau yang subur. Sejuk membentang kala mata memandang, dan budaya yang mengakar kuat. Desa Jatipasar terdiri dari 3 dusun, yakni Dusun Merjoyo, Jatipasar, dan Wringin Lawang, yang memiliki luas wilayah sekitar 202.250 hektar. 3.714 jiwa yang tersebar di 33 RT dan 9 RW. Hidup berdampingan dan saling damai, menjadikan Desa Jatipasar sebagai kampung keluarga berkualitas. Fasilitas publik Desa Jatipasar bagai permata, bersinar dalam keindahan yang meliputi kantor balai desa, tempat musyawarah penuh makna. 3 masjid dan 9 surau menjulang dengan indah, menjadi jantung keimanan, mengajarkan ketenangan dalam doa. Dari sektor pendidikan, tempat mentari pengetahuan menerangi pikiran yang lapang, Desa Jatipasar memiliki 1 sekolah dasar, 2 pendidikan anak usia dini, yakni SDN Jatipasar, KB Setiabudi, serta TK Setiabudi. Pasar di Jatipasar yang riuh dan penuh dengan cerita, dagangan segar terpajang menghiasi setiap sudut sebuah tempat di mana kisah berjumpa dan berpaut. Ekonomi warga Desa Jatipasar terpenuhi dengan berbagai cara, yaitu beternak, bertani, dan berwirausaha. Para petani bekerja dengan penuh dedikasi, mengolah tanah, menanam benih mengikuti irama musim. Tangan-tangan kreatif menciptakan produk-produk unggulan seperti pemahat patung, terakota, dan batik khas Desa Jatipasar. Salah satu hal penting di Desa Jatipasar adalah adanya sebuah Gapura Wringin Lawang. Gapura Wringin Lawang adalah sebuah struktur cagar budaya yang terbuat dari batu bata dengan luas dasar 13 kali 11 meter dan tinggi 15,5 meter. Diperkirakan Gapura Wringin Lawang ini dibangun pada abad ke-14. Gaya arsitekturnya seperti Candi Bentar atau tipe gerbang terbelah, dan sudah dilakukan 2 kali pemugaran pada masa zaman Belanda dan pemugaran pada tahun 1991 sampai 1995. Adapun Gapura Wringin Lawang ini, menurut cerita masyarakat, itu sebutan Wringin Lawang dikaitkan dengan adanya sepasang pohon beringin yang mengapit Gapura. Untuk pohonnya sekarang sudah dipotong karena terlalu dekat dengan Gapura. Setelah
ada pembukaan. Adapun Gapura ini sudah mengalami renovasi Mas dari tahun 91 sampai 1995. Dugaan mengenai fungsi asli bangunan ini mengundang banyak spekulasi. Salah satu yang paling populer adalah gerbang Wringin Lawang ini diduga menjadi pintu masuk ke kediaman Mahapati Gajah Mada atau pintu masuk ke Istana Majapahit. Gapura ini bukan hanya sekedar pintu masuk secara fisik, namun juga sebagai jendela perwujudan doa dan harapan. Secara mitos, menurut keyakinan masyarakat setempat, ada tata cara khusus untuk memasuki Gapura Wringin Lawang, yakni para tamu atau wisatawan dianjurkan tidak langsung memasuki Gapura ini melalui depan atau dari arah barat ke timur, tapi para tamu atau wisatawan tersebut bisa melewati samping Gapura untuk menuju ke arah belakang candi terlebih dahulu, lalu berjalan naik ke atas Gapura. Batik Wringin Lawang merupakan sarana untuk memperkenalkan budaya Majapahit yang ada di Mojokerto. Batik tersebut memiliki nilai historis yang tinggi sebagai bagian dari warisan budaya Majapahit. Setiap pembuatan motif batik mempunyai makna tersendiri. Seperti contoh, pembuatan batik Gapura Wringin Lawang yang memiliki makna sebagai pertanda adanya sebuah warisan budaya Majapahit yang berupa Gapura Wringin Lawang di Desa Jatipasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Yuliarni, owner dari Batik Wringin Lawang. Awal mula berdirinya Batik Wringin Lawang dari pelatihan BLK yang dari desa. Kemudian saya lanjutkan dari pelatihan dari sanggar ke sanggar untuk memperdalam ilmu membatik. Tujuan dari membatik pertama itu meningkatkan sumber daya manusia, yaitu dengan supaya bisa membuka lapangan pekerjaan terutama pada tetangga kiri kanan. Batik Wringin Lawang pertama kali dikembangkan oleh Bu Yuli pada tahun 2019 yang diawali dari pelatihan BLK, lalu dikembangkan sendiri oleh beliau sampai saat ini. Salah satu tujuan dikembangkannya batik tersebut ialah untuk menunjukkan bahwa Desa Jatipasar memiliki warisan budaya yang melekat. Sebagai pengabdian kami kepada masyarakat Desa Jatipasar ialah pembuatan papan nama pada salah satu punden di Dusun Merjoyo, yaitu Punden Batu Gilang. Karena di tempat tersebut masih dipergunakan masyarakat untuk melakukan acara ruatan desa yang diadakan setiap tahun sampai sekarang. Kami berinisiatif untuk membuat papan nama tersebut agar dikenal oleh masyarakat setempat dan masyarakat umum karena tidak adanya tanda atau nama di punden tersebut. Pada waktu ruatan desa, seluruh masyarakat, khususnya Dusun Merjoyo, melakukan acara tradisi lokal yang disebut tayuban di pagi hari, dan setelahnya Dusun Merjoyo mengadakan pagelaran ludruk pada malam harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama pemerintah Desa Jatipasar
mengucapkan terima kasih kepada adik-adik KKN dari Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto yang kami banggakan telah melakukan KKN di Jatipasar. Mudah-mudahan apa yang didapat dari Desa Jatipasar ini bisa dikembangkan di lingkungan masing-masing, daerahnya masing-masing, agar yang baik ini menjadi modal untuk adik-adik, dan yang kurang baik jangan dibawa. Yang selanjutnya kami juga atas nama pemerintah Desa Jatipasar mengucapkan terima kasih kurang lebih 1 bulan namanya, mulai tanggal 19 Februari sampai tanggal 16 Maret adik-adik melakukan giat yang ada di Jatipasar. Tentunya ya banyak hal-hal yang adik-adik temui. Jadi saya berpesan tetap semangat, tetap bisa mengabdi ke masyarakat agar hidup kita lebih bermanfaat. Saya akhiri dengan siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah larang begini saya masa depannya biji-biji itu sakit ngepori ya nanti kantor pendamelan lingkungan begini ya dari ngerami nopo enten lari-lari ya ternyata masalah nopo. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dengan adanya mbak-mbak dan mas-mas KKN sangat membantu di desa Niki, dan alhamdulillah anak-anaknya Grafia, anak-anaknya juga bermasyarakat, juga mengikuti kegiatan di desa ini. Contohnya katanya juga mengikuti khotmil Quran, ibaan, dan juga manakib. Alhamdulillah semua mengikuti. Alhamdulillah sangat membantu di masyarakat ini, dan mudah-mudahan ilmu di masyarakat ini bisa membantu mbak-mbak juga, ilmu juga bermanfaat juga mbak-mbak semua dan mas-mas. Hadirane teman-teman ini kalau pikir nggih mboten masalah, tapi cara ngoten enten kemajuan datang lingkungan mriki ya. Kalau ngoten enten kegiatan kalau semerap niku enten kok nari-nari niku nggih. Alhamdulillah enten niku cara ngoten sae. Mriki kalau mboten ngoten acara-acara ngoten niku mboten. Pesan dan kesan pada adik-adik semuanya mahasiswa dari IAI Uluwiyah Mojosari, apa yang ada di masyarakat sini nggak tahu dari sumber manapun yang baik-baik ya itu bisa dibuat contoh. Kalau untuk yang jelek ya lebih baik ya nggak usah diberlakukan, karena nanti adik-adik juga kalau terjun di masyarakat ya memang seperti ini nantinya. The wrong side of the ocean, with all the tides against you. You never thought you'd be much good for anyone, but that's so far from the truth. I know there's pain in your heart, and you're covered in scars. Wish you could see